Karena kita telah bahas Vivo X100 Pro dan gue udah lihat review bahkan tes langsung kamera pada HP ini, gue rasa kita semua setuju HP ini punya kamera yang sangat-sangat baik. Asli, periskopnya belum pernah gue nemu serapi ini bagus banget, bahkan kamera biasanya pun ya begitu bagusnya. Tapi bukan nyantai kalau kita nggak bahas performance-nya. Ini HP kan satu-satunya yang gunain Dimensity 9300 yang chipsetnya sangat-sangat gokil. 4 prime core, 4 performance core, tanpa ada efisiensi core. Akankah benar sepanas itu handphonenya? Ya lagi-lagi sih gua nggak denger ya ada yang bahas kalau HP ini tuh overheat. Ya bagus dong. Apakah yang panas itu cuma 8 Gen 3? Jadi ya udahlah, kita lanjut aja. Buktiin bener atau tidak ya. Tapi seperti biasa kita bahas dari desainnya yang memang ini HP premiumnya dapet banget asli. Dari feel genggam bodi belakang itu bener-bener asik. Memang nggak grippy tapi ya ini genggaman yang belum pernah gua rasain di handphone mid-range sih. Tentunya dengan kamera bam bulat super besar sebutan itu Sun Halo Design yang isinya itu ada 3 kamera plus 1 sensor yang gunanya itu untuk autofocus. Sebenarnya gue agak terganggu sama tulisan tangan si Extreme Imagination. Tapi ya ini signature Vivo untuk kamera flagship ya, dan flashnya pun sebagai pemanis berada di sisi kanan atasnya. Dari Vivo sendiri untuk desainnya itu inspired dari matahari, bulan dan juga bintang ya. Jadi mataharinya tuh ini yang bulatan hitamnya, terus bulannya itu asimetri border kamera, dan bintangnya itu ya ini the whole bodinya tuh kayak glitter-glitter gitu kan. Bener gak sih? Dan buat premiumnya juga untuk pinggiran kamera bam ini dia menggunakan aerospace grade stainless steel ya, dengan detail sunburst tekstur seperti jam-jam luxury gitu. Untuk body bentuk curve juga untuk menambah grip saat memegang biar lebih nyaman. Namun untuk pilihan warna yang masuk Indo kayaknya cuma satu aja, yaitu Ice Black untuk si Vivo X100 Pro ini. Buat dimensi masih cukup proporsional besar dengan ketebalan di 8,91 mm tanpa kamera bumnya, dengan bobot yang lumayan hefty di 225 gram ya. Tapi ini pengaruh juga karena di sisi belakangnya menggunakan material kaca dan udah ada IP68 certification juga. Masalah kena air sama debu udah pasti aman lah ya, nggak usah pusing-pusing lagi. Cuma gue agak males sih buat gunain case, soalnya mengurangi value-nya kalau ini tuh handphone flagship gitu. Seharusnya kalau lu udah punya ini, harus itu dipameran aja. Pamerin aja asli. Tapi ya pakein lah kalau mau biar aman ya. Layarnya juga curve seksi parah dengan ukuran 6,78 inci, resolusi 1,5K punya dengan panel AMOLED LTPO dengan materialnya VM7 punya. Refresh rate-nya 120Hz dan tingkat brightness-nya itu di 3000 nits untuk peak-nya. Serta keamanan low blue light-nya harusnya juga sudah aman dan juga nyaman buat lu gunain di jangka panjang. Dan jelas spek layar ini udah top notch ya. Adaptive refresh rate-nya udah cukup sensitif, auto 1Hz juga saat idle, dan juga brightness-nya cukup jelas saat kita tes. HDR bisa itu tembus di 2800 lux, sangat tinggi, dan mungkin untuk simulasi high beam mode-nya bisa dapat di 2200-an lux, dan saat penggunaan standar maksimum brightness nyentuh di 1000-an lux ya. So nggak ada masalah, dan jelas untuk gunain di luar ruangan ini sudah sangat-sangat baik. Multitouch-nya pun juga udah aman, sampai 10 jari udah aman juga. Ya namanya juga udah flagship dan seri Pro lagi ya, masa dikasih yang jelek speknya ya? Ya nggak mungkin dong ya. Oke, sampai sini gue masih terimpress dengan mantapnya si Vivo ini. Sekarang kita bahas speknya, yaitu si Dimensity 9300 flagship MediaTek yang lu udah nggak bisa komen MediaTek panas bang, udah enggak ya. Sekarang semua chipset sama, kalau panas ya emang udah sewajarnya, nggak tiba-tiba panas mendadak cuy. Dan chipset Dimensity 9300 ini bener-bener gokil karena konfigurasinya beda dari biasanya yang menghilangkan efisiensi core menjadi 4 prime core dan 4 performance core ya. Ya walaupun nggak semua prime core itu di frekuensi tinggi, cuma satu aja yang sampai 3,25 GHz, tapi ini menarik dan sudah setara dengan flagship SoC kompetitornya si MediaTek ini, yaitu si 8 Gen 3. Jadi ya makanya gue penasaran banget apakah bisa sekenceng itu, ditambah setelah racikannya bareng si Vivo X100 Pro ini. Dan handphone ini pun juga ditenagai dengan 16GB RAM LPDDR5X serta 512GB UFS 4 punya. Serta dia punya next gen V3 chip untuk powering si ISP-nya, dan sekarang sudah bisa digunakan ke fitur gamenya karena dia udah punya fitur-fitur kayak iQOO 12 loh. Jadi ini menarik banget, tapi sabar nanti kita tes satu persatu, oke? Dan untuk OS-nya dia juga udah ngebawa FunTouch OS 14 basis Android 14 juga. Dan ya kalau FunTouch sebenarnya sih ya udah oke-oke aja buat pakai sehari-hari. Cuma ya buat gue sendiri
masih kurang serak aja sih pakai si Vantage ini. Kayak harusnya masih bisa bagusin lagi di bagian ininya atau apa gitu ya. Tapi gua nggak bisa deskripsiin secara langsung. Yang pasti untuk iklan dia udah cukup minim, bahkan nggak ada kayaknya. Paling notif aplikasi bloatware aja yang kadang suka masih nongol. Sama satu sih, gua nggak nemuin persoalan vapor chamber di handphone ini. Nggak tahu kenapa Vivo nggak state kalau dia punya atau enggak, dan gue yakin sih harusnya ada juga vapor chamber di dalamnya karena saat tes penyebaran suhunya udah cukup bagus. Panasnya ngerambat sampai sisi bawah, tapi ya itu kayak agak kehambat di bagian kamera bumnya, soalnya kelihatan lebih adem di sisi kamera bumnya. Oke, ke bagian yang pasti ditunggu yaitu benchmark ya. Di Antutu V10 dia bisa dapat di angka 1,9 jutaan, super tinggi, namun nggak sampai 2 juta karena limitasi Vivo sepertinya ya. Terus juga Geekbench-nya mungkin single itu di 2100-an dan juga multinya di 7100. Ini juga bukti jelas kalau Dimensity akan unggul di multiscore karena core yang digunakan itu gila-gila semua. Jadi untuk single pasti bakal adu-aduan dengan 8 Gen 3, sedangkan multinya itu ahead 7000-an, skornya melewati A17 Pro yang pernah kita coba. Mantep nih. Serta buat 3D Mark-nya ya masih so-so lah. Slingshot di hampir 18 ribuan, wildlife pun juga di 18 ribuan awal juga. Ini skor sebenarnya udah cukup mantap, level atas semua, serta buat stress test untuk stability testnya di 3D Mark ya agak disayangkan cuma di 49% doang ya. Namun CPU stress testnya dia bisa ngejaga stabilitas tanpa throttling berlebih di 80% selama 1 jam. Ini bagus banget. Jadi sampai sini udah kelihatan potensinya gimana. Apakah buat gaming itu kuat juga atau sekedar jual kamera doang yang udah bagus. Nah, sebelum tes game juga ini info aja ya. Semua ngetesnya pakai mode performance dari handphonenya di suhu ruangan 27-28 derajat Celcius, dan setiap game kita kasih jeda buat kasih potensi terbaiknya. Kayak di game pertama di Mobile Legends di settingan ultra itu didapat rata-rata 118 fps dan permainan selama 30 menit makan 9%, dan rata-rata suhunya itu di 40 dan juga 38 derajat Celcius sisi depannya. Buat Mobile Legends kurang lebih emang masih mengagetkan ya jatuhnya, karena ini bukan HP untuk fokus performance, tapi entah kenapa ini HP emang super lengkap gitu ya. Mungkin karena harganya belasan juta jadinya nggak cuma kamera aja yang super, gamingnya pun juga super, dan suhunya di permukaan itu mentok di 40 tok aja. Ini adem banget karena buat nahan suhu HP non gaming apalagi gamenya si Mobile Legends yang setting ultra wajib diapresiasi nih. Seenggaknya ini salah satu tanda emang Vivo itu mau all in buat handphonenya yang satu ini. Kalau di game kedua yaitu game PUBG Mobile di settingan smooth ultra extreme itu dapat rata-rata 112 fps dan permainan selama 20 menit makan 7%, dan untuk suhunya tertingginya cuma di 40 derajat Celcius. Oke, ini juga lagi ya ngagetin gitu. Ternyata ultra ekstrim kebuka tiba-tiba, dan lagi-lagi ini salah satu HP yang paling adem buat PUBG rata kanan mentok saat ini. Silakan cek review kita di handphone yang support 120 fps PUBG. Ini termasuk adem banget. Mungkin karena 20 menit doang kali ya. Tapi sebenarnya sih ini indikasi aja sih. Kalau kalian punya atau beli handphone ini mau selingan sama teman buat push rank, masih aman banget. Staging audio udah pasti bagus, layarnya udah pasti mulus, dan pecinta game di layar gede, nah ini ya harusnya bahagia banget main game di Vivo X100 Pro. Lanjut untuk game ketiga di CODM yang mode pertama multiplayer, kita main di 28 menit itu makan 8%, dan rata-ratanya itu dapat di 110 fps. Untuk settingannya sama ya, udah di rata kanan 120 fps, dan untuk suhunya tertingginya di 39 derajat Celcius. Sedangkan untuk Battle Royale permainan selama 20 menit makan 6% di settingan sama di 90 fps, dapat rata-rata di 85 fps. Sebenarnya udah ketebak kalau CODM itu kayak gimana. Cuma mau tes aja apakah game-game kompetitif kebuka settingannya atau tidak. Ternyata kebuka ya. Main multiplayer dapat di 120 fps, main Battle Royale dapat di 90 fps, dan lagi-lagi kita ingetin emang belum ada yang ngebuka untuk main Battle Royale di 120 fps CODM ya. Jadi ya ini bukan hal jelek juga, gak ada isu sama sekali, tinggal main aja. Kalau kalah pakai handphone ini harusnya malu. Berasa banget berarti itu ada skill isu ya, lu nya cacat gitu. Dan untuk di game Genshin ini, di game yang settingan highest 60 fps dapat rata-rata di 58 fps, dan permainan selama 33 menit makan baterainya di 14%, dan suhunya tertinggi itu di 40 derajat Celcius bagian belakang. Nah
Nah, Genshin nih udah jelas lumayan anteng-anteng aja. Dimensi 9300 bisa bikin kita semua tepuk tangan. Ternyata dugaan kita kemarin yang pas baru rilis, bukan kita sih sebenarnya, Gary gitu ya. Konfigurasi 4x4 kayak mobil gunung, ala performance nggak ada i-core, masih bisa nahan suhunya maksimal di 42 derajat ya. Buat konteks ya, Snapdragon ya, beberapa handphone ya gua nggak mau sebut juga karena nggak enak ya. Cek sendiri aja reviewnya, itu bisa ke 44 atau kalau sial banget ke 45 derajat Celcius. Nah, Dimensity ini ternyata bisa nyimbangin atau bikin Snapdragon itu kepalanya pusing. Dan kalau kalian masih bilang, MediaTek panas. Nah, ini buktinya. Kayaknya emang udah stereotip aja yang bikin MediaTek itu agak kesulitan ya. Dan ya namanya juga biasanya juga ada branding gitu ya. Jadi ya udahlah ya, kalau itu ya udahlah. Dan untuk fitur ini gua rasa bisa gua nobatin ya, ini handphone jadi best flagship 2024-nya menurut Nyanteh. Fitur game yang ada di iQOO sekarang diimplementasiin ke dalam Vivo X100 Pro lewat chip Vivo V3-nya ini ya. Sekarang itu nggak cuma ISP-nya, tapi gamingnya pun juga gokil. Dari super resolution ini bener-bener sih gua nggak expect lu bisa mempertajam game lu tanpa ngorbanin performance SoC lu lihat juga bedanya dari yang agak ngeblur jadi lebih tajam hasilnya. Dan ini bener-bener cuma baru bisa sama tim Vivo Group doang, dan ini bisa diaktifin ke game yang kita tes tadi kayak CODM, Genshin, Mobile Legends, dan PUBG. Cobain deh. Tapi kayaknya untuk game-game baru kayaknya masih belum support. Nah, selanjutnya game interpolasi juga ada Pak ya. Ini gua nggak ngeh ada yang bahas atau enggak, tapi ini ada di Vivo X100 Pro cuy. Nah, jadi interpolasi ini adalah fitur yang turunin FPS kita, FPS game kita, dan digenerate lagi dengan cara interpolasi. Nambahin FPS, hasilnya sih bagus, nggak terlalu berbayang dan gimana gitu sih handphonenya bisa kerja seperti ini. Gua ambil contoh untuk game CODM dengan 2 tes pakai dan tidak pakai interpolasi. Nah, ketika kita aktifin interpolasinya, dia itu auto nurunin FPS ke sekitar 45-an FPS dan ini interpolate lagi ke 90 FPS karena memang target interpolasi Vivo itu cuma di 90 FPS. Ya tetap bagus dong jadinya. Dan lu pas mainin pun juga nggak kerasa di 45 FPS juga kok, smooth grafisnya. Ya bener-bener bangga sih gua sama Vivo untuk mutusin hal ini. Good job Vivo ya. Jadi instead lu cuma premium dan bagus buat foto, gaming pun ya juga udah top of the line, memaksimalkan resource yang mereka punya cuy. Ini juga untuk baterai, Vivo lagi ngelit banget nih sama teknologinya. Itu Vivo X100 Pro sendiri memiliki baterai equivalent 5400 mAh Blue Volt baterai dan kemampuan pengecasan di 100 watt flash charge ya. Ya teknologi yang gue lagi suka sama Vivo punya itu namanya adalah Blue Volt baterai teknologi. Jadi itu ini teknologi buat ngebikin baterainya itu tetap kecil ataupun tipis dimensinya, namun kapasitasnya bisa lebih atau tetap besar ya. Menarik nih, kayak di Vivo V30 setipis itu punya kapasitas besar dan ini juga nggak standar 5000 mAh aja cuy. Dan uniknya di paketannya dia dapat charger 120 watt ya. Meskipun kemampuan charger handphone ini di 100 watt doang si Vivo X100 Pro, tapi ya it's okay lah, lu dapat kencang juga kan. Keren ini emang teknologinya Vivo sekarang. Terus juga soal koneksi ya udahlah ya, lengkap, nggak ada kurangnya. 5G, Wi-Fi, Bluetooth latest juga. Sensornya komplit, pengamanan in-display fingerprint juga, bahkan untuk haptiknya sendiri. Ya kalau bisa nih fitur turunin ke V-series gitu. Elah ya, ini udah bisa bikin haptik, kenapa nggak turunin ke VV-nya ke Seri V-nya gitu nih. Ya udahlah, udah dulu ya. Ini excitement gue nih sama handphone ini masih tinggi banget. Dan sekarang kita ke pembahasan terakhir, yaitu soal kamera. Triple kamera setup dengan co-engineering sama Zeiss ya. Dengan main cam-nya 50 megapiksel 1-inch kamera IMX989 OIS punya, dan juga ada 50 megapiksel ultra wide angle JN11 dan juga 50 megapiksel Zeiss APO Telephoto OV64B. Serta kamera depannya itu dia gunain 32 megapiksel Samsung GD2. Sebenarnya tuh ya kayak udah senang aja gitu kalau misalnya handphone rata 3 kamera 50 megapiksel doang tuh kelihatan udah bagus, kayak niat gitu bikinnya. Dan tentunya buat hasilnya bakal makan waktu ya. Jadi sabar aja untuk kita jelasin satu persatu. Pertama, dari gambar standarnya seperti biasa Vivo itu ada 3 profil warna, vivid, tekstur, sama yang baru ini natural dengan logo Zeiss ya. Untuk bedanya kalian pasti bakal paham juga. Jadi dimulai dari natural dulu karena ini yang paling standar mendekati aslinya. Dan hasilnya
udah bagus banget. Sesuai sama aslinya, dynamic range-nya rapi banget buat lu asal jepret, bener-bener eye pleasing, dan emang nih konfigurasi kameranya udah rapi banget. Dan kalau lu mau warnanya lebih saturated, di mode vivid ini kasih porsi warna yang semakin bagus. Karena beberapa gambar vivid biasanya yang kacrut aja gitu ya. Ini enggak. Kayak buat lu ngerasa gambar natural itu terlalu bland, terlalu hambar, atau ya ini lu gunain fiturnya, atau ya lu kalau biasa di mode ini tuh sebutannya AI lah ya, lu pakai fitur ini. Dan yang terakhir mode textured, ini foto kayak udah lewat beberapa proses editing yang buat maksimalin hasil vividnya. Warnanya tetap saturated, dynamic range tetap rapi, tapi ditambah sharpness-nya dan juga sentuhan vignette di pinggirannya. Dan berasa foto klasik modern gitulah untuk taste-nya. Ini bagus-bagus. Dan untuk mode auto HDR-nya pun kayak nge-refine lagi hasil foto-foto lu. Mau dari salah satu profile yang lu coba itu jadi lebih pas dan dynamic range-nya. Kelihat dari rumput yang terlalu terang diturunin untuk dapetin exposure yang lebih oke. Tapi terkhusus untuk si textured mode-nya itu gambarnya jadi kayak lebih vignette lagi, lebih deep lagi gitu hasilnya. Sekarang lensa ultrawide nih. Oke, akhirnya kembali lagi gitu sama ultrawide di resolusi tinggi ya. Yang mana ini nikmat banget, lu bisa dapetin detail gambar yang lebih tajam, lebih nikmat dan gak jomplang. Cuma untuk beberapa tes di sini, untuk 3 profile nunjukin 3 foto yang berbeda tapi minim perbedaannya. Mungkin beberapa dari kalian yang nggak bisa lihat karena ya ini agak sulit aja bedainnya. Dan ada beberapa komentar tetap untuk bagian ultrawide ini, dan di profil warnanya ini pun sama ya. Sama-sama ada white fringe-nya untuk potongan objek dan juga si background-nya. Beberapa cukup halus ya, tapi ada juga yang keras juga si white fringe-nya. Kayak gambar Ion ini sampai ke pohonnya itu kayak nunjukin white fringe yang cukup jelas. Untungnya saat di mode HDR ini bisa dirapihin dan gambarnya jadi jauh lebih rapih lagi. Dan mode periskop 4,2x-nya ini bener-bener bagus. Gua nggak ngomongin dulu soal tiap profil warnanya, tapi hasilnya itu punya detail yang bener-bener smooth, kayak minim processing generate gambar gitu ya. Bahkan detail pohon aja tiap daun itu sangat natural cuy. Gokil, suka gue. Ini lu bisa nih gunain ambil foto jarak jauh, dan gak cuma ambil foto jarak jauh aja. Periskopnya pun ini lu bisa manfaatin sebagai foto makro, dan hasilnya bagus juga. Bener-bener nih kamera OP di kelasnya. Sekarang untuk foto low light, mungkin yang akan gue komenin dulu itu di mode ultrawide-nya. Karena untuk low light di lensa ini gua rasa masih agak kurang, terlebih untuk gambar yang ke stretch itu jadi nggak detail hasilnya. Ya kurang lah, tapi masih bisa lu selamatin dengan mode malamnya lah. Lu aktifin aja, bakal jadi jauh lebih baik. Tapi beda pas lensa lainnya digunakan. Saat di mode malam ini bisa kasih gambar yang udah cukup rapi, bahkan untuk foto super gelap sekaligus. Ditambah lagi saat night mode-nya aktif, jadi berasa kayak pakai lighting di fotonya sih. Mode zoom-nya sampai maksimal juga kalian bisa coba, karena hasilnya itu bisa sampai di 100 kali digital. Selama cahaya masih aman pun dia bisa mendapatkan detail processing cukup rapi, dan ini secara overall itu foto masih bagus. Paling satu aja sih yang perlu dinotis sama kalian, atau mungkin kalian udah tahu juga, yaitu untuk kamera depannya dia itu nggak ada autofocus ya. Jadi ya gitu deh, masih oke, cuma agak kurang wah aja. Nah sekarang kita ke bagian videonya nih. Vivo X100 Pro bisa ngerekam hingga 8K 30fps atau 4K 60fps juga. Dan untuk 4K 60fps sendiri sudah bisa switching lens ultrawide dan juga telenya secara cepat, bagus banget. Bahkan hasilnya pun juga sama-sama bagus. Stabilisasi tanpa pakai ultra steady ini udah rapi banget. Terus juga untuk detail warnanya juga udah oke. Paling sih ada lagi beberapa white fringe yang agak ganggu gua antara objek dan juga langitnya. Jadinya ngebuat hasil yang kurang real aja sih. Tapi tetap oke lah. Dan kalau kalian ingin ngeliat video aslinya tanpa minim processing, kalian bisa cek aja video 8K-nya, karena ini video yang jelas kayak out of kameranya langsung jadi gitu, dan itu pun masih oke gambarnya. Sekarang ke video malamnya. Ya mode ini sebenarnya menjadi catatan aja sih, karena beberapa video masih munculin noise yang berlebih, yang menurut gua untuk kelas flagship harusnya bisa dirapin lagi dari segi pengaturan warnanya. Cuma emang kalau mau ngomongin detail, ini tetap aman, nggak hancur, cuma ada noise aja sih. Iya. Gila nih nyobain Vivo X100 Pro ya. Apa namanya? Luar biasa nih. Balik ke kebun lagi. Ini nggak peduli gue mau HP flagship atau mau HP mid-range gitu ya. Kebun adalah keharusan gitu. Ya ini salah satu yang bisa gue puji adalah di 4K 30-nya bisa dibalik kayak gini. Tapi lu perhatiin aja audionya lah.
Nih ya, gue ngitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, yaudah. Tapi kayak yang namanya juga flagship ya, kalau lu perhatiin tadi gue gini kan. Nah, ini mataharinya tuh masih aman gitu. Luar biasa memang. Cuman ya udahlah, kalau ini kan nggak bisa dikomenin. Cuman ada satu hal yang bisa dikomenin, yaitu ini nih. Lu perhatiin, gue kalau deketin tangan gue, dia masih fokus ke muka gue gitu. Gue nggak tahu sih ini fokusnya ini fix kayaknya sih, kayak HP-HP dia Pixel, seingat gue Pixel tuh ada yang pernah cerita gitu ya. Sayang aja sih menurut gue, karena biasanya untuk orang ini kan pasti penggunaannya tuh gue yakin banget banyak buat content creating gitu. Cuma sayang banget sih kalau misalnya yang deket tadi itu nggak bisa, karena biasanya kan beberapa kayak misalnya reviewer skincare gitu kan deketin gitu kan, masa ngeblur gitu. Cuman ya udahlah, gimana kira-kira kalau audionya kita taruh di samping pinggir jalan gitu, jadinya kayak begini. Nah ini kira-kira di pinggir jalan ya, dan ini perekaman di 4K 60 fps. Secara HDR ini gue lihat nggak banyak berubah sih ya udah bagus-bagus aja gitu. Cuman salah satunya yang sayang lagi adalah tidak bisa langsung ke belakang gitu. Jadi untuk yang kamera depan ke belakangnya itu cuma di 4K 30. Sementara kan biasanya bed kayak gitu kan buat konten creating gitu ya. Sayang banget. Karena gini, 4K 60 nya itu udah bisa switch lensanya dari ultrawide ke lensa zoomnya gitu lah ya. Jadi kayaknya kan itu bisa dipakai buat konseran gak sih? Misalnya kayak nih gue lagi kesini nih, gue lagi nonton ini, keluar gitu kan. Sayang banget kalau di 4K 30 kan kayaknya rada-rada kurang smooth kan. Gue tau lah ini pasti kebutuhan untuk story ya gitu. Sayang aja sih sebenarnya buat 60 fps ya. Minimal kalau nggak bisa di 4K mungkin Full HD 60 lah ya. Biasanya kan pakai Full HD 60 kan buat story kan. Udah gitu aja sih. Ada fitur apa lagi nih? Fiturnya sih nggak banyak ya, palingan kayak gini doang sih. Ya ini kira-kira kamera depan untuk sinematiknya ya. Mentoknya di Full HD 30 aja sih. Dan awannya ya masih ada lah biru-birunya ya. Jadi nggak terlalu yang putih-putih banget gitu. Dan ini kira-kira audionya yang paling maksimal, karena ini lumayan sepi tempatnya gitu. Siang-siang juga bro, gak ada siang-siang keluar, gua doang gitu ya. Udah gitu aja, mending balik aja ke studio. Let's go. Jadi ya ini Vivo X100 Pro udah jadi handphone flagship terbaik sih menurut gua. Ini nggak gua biasin apa-apa, tapi emang sesuai dari ekspektasi gua, bahkan lebih ya. Udah jelas hasil kameranya bagus, nggak ngaco dan hardware-nya pun jelas. Speknya rata flagship, tentunya C9300 ini sangat well performs, nggak ngaco panas di handphone ini. Dan fitur gamenya yang bikin secara rata handphone ini jadi terbaik menurut gua. Cuma nggak boleh lupain lah si chip Vivo V3 ini. Ini kayaknya emang tiap brand tuh harus consider ikutin cara ya seperti ini juga. Ya beberapa udah mulai juga sih. Bagus itu fiturnya. Bukan teknologinya bagus maksud gua. Dan handphone ini terbaik bukan karena fitur gamenya aja ya. Cuma ya buat saat ini untuk sebuah handphone flagship lagi jelas perbedaannya antara jual kamera banget atau jual gaming banget. Nggak ada yang imbang. Tapi si Vivo ini bisa ngimbangin di seri Pro-nya cuy. Nggak tahu sih seri Vivo X100-nya yang standar itu begitu juga atau enggak. Kalau iya mah ya udahlah, ini mantep banget nih serinya di tahun ini. Sama juga Vivo bisa buktiin kalau stereotip orang-orang dengan chipset Dimensity yang biasanya itu panas terus dan juga kameranya jelek, mereka bisa ngerapihin. Di sini nggak dikasih celah buat dicela karena Vivo ini gunain chipset yang banyak orang nilai jelek. Vivo dan MediaTek ini kombinasi yang bagus banget sih menurut gua. Mungkin untuk minus yang jadi deal breaker pun gua bisa katakan tidak ada. Paling yang lu perlu tahu aja dari kamera depannya itu dia nggak ada autofocus, jadi fix fokus aja, sama paling Phantos OS-nya aja yang gua nggak biasa pakai OS ini, jadi kayak agak kakok aja gitu pakainya. Tapi sih ya sebenarnya nggak ada masalah. Phantos juga nggak vanilla juga, ada settingan tambahan yang memang jelas ini membuktikan adalah handphone flagship. Tapi kalau lu nggak pernah bermasalah sama yang namanya OS, maksudnya nggak bingung gitu penggunaan OS, pakainya tinggal pakai aja gitu. Ya namanya ya harusnya, ya maksud gue ya harusnya aman-aman aja gitu. Soal garansi juga untuk sebuah handphone flagship ini komplit. Lu lihat aja webnya ngasih 9 poin untuk garansi dan after sales ya. So nggak sekedar janji 4 tahun lancar ataupun 4 tahun awetnya baterai gitu ya, nggak, tapi ada 9 poin tuh ya, lo lihat di sana. Jadi selamat nih buat Vivo X100 Pro nya ini jadi handphone flagship terbaik saat ini.
Gua suka ketika lini flagship pada bermunculan, nggak sekedar launch spek bagus aja, tapi kompetisinya masih kerasa. Nice lah ya. Ini gue pengen sih pakai handphonenya kalau boleh sama Gary ya. Oke, mungkin aja video gua dari bahas si Vivo X100 Pro. Kita diskusikan semuanya di kolom komentar, dan juga semuanya kalian jangan lupa untuk komen-komen tentang si Vivo ini. Apakah Vivo ini bagus atau tidak? Silahkan di komen di bawah. Dan like videonya kalau kalian suka, subscribe juga kalau ke channel Nyantai kalau kalian suka dengan konten kita. Follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Discord, Facebook, yang semua lain di deskripsi. Dan kalau bisa belinya lewat afiliasi di bawah. Oke, dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.